Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu di rumah? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah hari ini kita juga disampaikan di awal tahun ajaran baru ya Pak. Ya. Sebelum itu kita sapa dulu nih, bagaimana kabarnya Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah masih tetap sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat menyambut tahun ajaran baru. Semangat menyambut tahun ajaran baru 2025-2026 ya Pak. Siap. Gini nih Pak, kita hari ini mau ngobrol Pak. Ada mungkin beberapa hal yang perlu kita obrolin terkait dengan persiapan di FIB ya. Persiapan apa sih yang dilakukan tim FIB ini Pak menyongsong atau menyambut ya tahun ajaran baru 2025-2026? Seperti apa nih Pak persiapan yang dilakukan timnya Pak? Terima kasih Pak Dayat. Jadi ada beberapa agenda yang memang sebelumnya sudah kita rencanakan, mulai dari daftar ulang yang dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Kita diskusi bersama dengan orang tua terkait tentang kurikulum personal. Ada juga kita sudah jadwalkan juga persiapan yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita menghadapi tahun ajaran 2025-2026. Tentunya apa yang akan kita sampaikan hari ini masih belum final Pak. Ini masih belum final. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini masih perencanaan program yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan. Jadi ada beberapa ada beberapa tim yang sudah menyusun ini yang nantinya Bapak Ibu masih bisa melakukan konsultasi ke depan. Jadi dari apa yang kita sampaikan, misalkan nih Bapak Ibu punya program lain yang sudah dijadwalkan di rumah atau berkegiatan di luar sekolah. Nah itu nanti tetap kita buka sesi konsultasi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Sebelum nanti program kita finalkan, kita sampaikan kepada anak-anak di kegiatan yang pertama Pak, di tahun ajaran 2025-2026 di tanggal 14 Juli 2025. Oke. Saya boleh tayangkan dulu Pak ya, Boleh, gambaran rangkaian daripada kurikulum kita. Jadi tentunya Bapak Ibu seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang nanti menjadi pokok kita, dari adaptasi kurikulum saat ini. Jadi tentunya kurikulum saat ini sudah mulai berkembang Pak. Jadi sudah ada beberapa sesi pelatihan terkait tentang deep learning, meskipun kita juga dalam pelaksanaannya sebenarnya kita sudah mencakup ya. Deep learning kita sudah mencakup, kita sudah petakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Makanya di kita jumlah di dalam satu kelas tidak terlalu banyak. Tujuannya apa? Agar bisa lebih maksimal. Tetapi selama 1 tahun berjalan, mungkin masih ada keinginan dari Bapak Ibu yang mungkin masih belum terlaksana di tahun kemarin. Nah, mungkin bisa kita coba lagi di tahun ajaran yang baru ini. Nah, kalau kita lihat dari kerangkanya Pak, kalau kemarin ada 6 profil pelajar Pancasila. Iya, 6 profil Pancasila. 6 profil pelajar di Kurmer. Nah, sekarang dikembangkan lagi. Sekarang dikembangkan menjadi 8 standar lulusan. Ditambah nanti ada literasi dan numerasi. Coba saya besarkan dulu. Kalau kita lihat kerangkanya, nanti di dalam praktek pedagogik tentunya guru-guru kita sudah mengevaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan tahun kemarin, dan nanti kita akan memunculkan namanya kelas kolaborasi Pak. Jadi kelas kolaborasi itu nanti akan mencakup semua kelas, mereka belajar tentang satu tema tapi dengan capaian yang berbeda. Di tingkatannya ya Pak ya? Di tingkatannya nanti lah. Harapan kita itu akan lebih menyenangkan, lebih seru, dan mereka memiliki pengalaman belajar yang berbeda nanti. Yang kakak tingkatnya mungkin juga bisa menjadi tutor sebaya untuk adik-adiknya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya di dalam lingkungan pembelajaran
Jadi kita lebih akan menguatkan pada level sekolah dasar, kita akan menguatkan lebih ke karakter, Pak. Karakter ya. Jadi Pak? nanti akan kita munculkan namanya buku praktek baik. Nah, buku praktek baik itu nanti akan diisi oleh anak-anak. Praktek baik apa sih yang sudah saya lakukan hari ini? Oh, saya hari ini sudah memberikan sebagian bekal saya ke teman saya. Jadi lebih ke berbagi dia. Lebih berbagi. Oh, saya hari ini sudah menolong teman saya yang kesulitan dalam belajar. Ada seperti itu, ya. Jadi kita bukan membantu mencatatkan amal baik ya, tapi lebih kita memotivasi anak-anak untuk setiap hari mereka paling tidak melakukan satu kebaikan di sekolah. Jadi ada penguatan karakter. Kalau di lingkungan SMP, kita lebih anak-anak mengenalkan pada lingkungan sekitar. Jadi nanti ada keterampilan wajib, Pak, yang coba kita kuatkan, yaitu tentang pengolahan sampah. Jadi tujuan kita agar mereka peduli pada lingkungan sekitar. Ini hanya satu contoh aja. Prakteknya di sekolah dulu ya, Pak. Prakteknya nanti di sekolah. Siapa tahu nanti di rumah bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mereka bisa berbagi dengan anak-anak yang ada di masyarakat paling tidak, ya, seperti itu. Kalau di level SMA kita lebih menguatkan pada lingkungan kemandirian, Pak. Jadi lebih menguatkan pada lingkungan kemandirian, berupa nanti ada project, ada praktek learning dan lain sebagainya. Itu akan kita coba kuatkan. Jadi di SMA ini udah agak up ya, Pak, ya? Sudah agak up. Ya. Nah, jadi pendampingannya sudah nggak kayak di SD, sudah nggak kayak di SMP. Makanya di SMA nanti juga kita kuatkan ada program magang, Pak. Oke. Tapi untuk kelas 12. Kelas akhir ya, Pak, ya? Kelas akhir. Jadi kalau 2 tahun lalu sebenarnya kita sudah ada program magang. Tapi perlu ada pembaruan, perlu ada evaluasi, baru insya Allah tahun ini akan kita coba jalankan lagi. Oke. Nah, berikutnya ada di kerangka belajar berikutnya adalah pemanfaatan digital. Ini yang memang saat ini lagi dikuatkan oleh pemerintah, Pak. Ya. Termasuk dalam codingnya. Tapi insya Allah di FIB kita pemanfaatan digital alhamdulillah kita sudah bisa lakukan. Dan alhamdulillah selamat kepada Pak Nizar yang kemarin sudah terpilih menjadi video ya. Salah satu karya terbaik ya yang dilakukan oleh Direktorat Vokasi. Benar. Direktorat Vokasi yang ikut nggak hanya dari kesetaraan aja. Ya. Lebih banyak SMK, umum dan lain sebagainya. Tentunya itu akan menunjang pada pemanfaatan digital yang akan kita laksanakan. Kita juga punya ruang studio yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar anak-anak. Nah, yang keempat tentang kemitraan belajar. Nah, kemitraan belajar ini nanti Bapak Ibu, orang tua, wali itu adalah salah satu kemitraan pembelajaran kita. Tentunya kalau kita tidak bermitra dengan orang tua, target dan capaian kita juga akan sulit terlaksana gitu. Karena kalau di dalam komponen ketercapaian daripada tujuan pendidikan kan ada dari satuan pendidikan, ada dari orang tua, ada dari masyarakat, dan ada dari pemerintah. Itu yang akan jadi mitra pembelajaran kita. Insya Allah masyarakat kita sudah mulai menjangkau paling tidak melalui PKN, pengenalan kehidupan masyarakat dengan orang tua. Lalu alhamdulillah tahun kemarin juga ada orang tua berbagi. Terima kasih Bapak Ibu yang tahun kemarin sudah berbagi dengan anak-anak. Kita harapkan tahun ini juga ada juga orang harus tua ada itu, Pak. Harus ada ya. Dan harus berbeda paling enggak ya. Bapak Ibu tahun harus sebelumnya siap harus ini. berbeda. Nah, Bapak Ibu harus siap untuk berbagi dengan anak-anak. Dan tentunya dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan kita juga sudah mulai laksanakan. Itu Bapak mungkin untuk kerangka awal apa yang memang menjadi titik poin pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran 2025-2026. Saya geser ke kalendernya ya. Boleh, silakan. Saya geser ke kalendernya ya. Ke kalender ini. Oke. Kalender kegiatan kita nanti. Kalender kegiatan kita ini sebagai gambaran aja, sebagai gambaran kasarnya nanti akan coba kita lengkapi lagi. Jadi insya Allah nanti anak-anak akan mulai berkegiatan di tanggal 14 Juli 2025. Jamnya tentunya
Sama Pak ya? Sama. Kita mulai dari jam 8 Jam pagi. 8. Untuk Saib sama ya, jam 8 Sama, pagi ya? selama MPLS masih Oke, sama, Pak. selama kita pengenalan, jadi di sini ada namanya pekan adaptasi dan Ya, kolaborasi. benar. Jadi anak-anak beradaptasi dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Teman-temannya. Mungkin temannya sudah ada yang kenal, tapi juga kita punya teman-teman yang baru. Yang baru, benar. Nah, teman-teman baru ini kan mereka belum tahu juga gimana Ya. sih sistem belajar kita. Benar. Oh, potensinya apa anak-anak ini, ya kan? Nah, itu akan kita tampilkan di antara tanggal 14 sampai tanggal 24. 24. Ada namanya Pekan Adaptasi dan Kolaborasi. Ada apa aja Pak Dede kemarin ya? Ada Science Day, Sport Day, seperti itu ya? Iya, ada juga nanti games-games Ada tips-tips edukasi yang tentunya kita mencoba memotivasi. Kalau Iya. mereka baru saja liburan panjang Pak, kurang lebih 3 minggu, tentunya kan motivasinya harus kita munculkan lagi, harus kita tumbuhkan lagi lah. Nanti ada juga itu Pak, show your talent. Show your talent lah. Jadi di sini nanti juga akan ditampilkan teman-teman. Jadi teman-teman yang kemarin sudah menampilkan satu talents, mungkin tahun ini akan menampilkan talents yang berbeda Iya, mungkin lah. Itu benar. nggak masalah, nggak harus yang sama Harus yang seperti sama kemarin. Lah, tujuannya untuk apa sih itu? Tentunya untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Karena tahun kemarin luar biasa Pak. Iya. Ada anak-anak yang saya kira pemalu, Iya. ternyata dia berani tampil luar biasa. Ternyata mau up ya Pak, show up di situ ya Pak ya. Semoga tentunya tahun ini harus lebih keren lagi. Iya. Nanti akan kita persiapkan dan mohon nanti supportnya Bapak Ibu untuk anak-anak bisa mencoba menampilkan apa yang mereka miliki. Nah, berikutnya Pak Red, kita geser nanti berarti untuk pembelajaran kita mulai di tanggal 28. Tanggal 28 itu kita sudah mulai pembelajaran. Nanti akan ada jadwal dan tempat belajarnya di mana. Nanti akan kita kondisikan bersama tim tutor dan tim koordinator yang ada. Dan tentunya di bulan Agustus kita sudah ditunggu jadwal yang padat. Jadi anak-anak nanti ada namanya asesmen nasional untuk persiapan anak-anak kelas 11. Jadi asesmen nasional ada di tahap pertama itu tanggal 4 sampai tanggal 7. Di tahap yang kedua ada di tanggal 9-10. Nanti kita masih belum tahu kita dapat yang tanggal berapa. Iya. Hanya untuk yang kelas 11, yang kelas tengah, yang kelas lain belajar seperti biasanya. Tapi udah pasti ya Pak ya? Sudah pasti. Ya, anak-anak ini harus persiapan ya Pak ya? Jadi sebelum itu kita nanti akan adakan pendampingan Pak. Oke. Terkait bagaimana pengisian tentang literasi dan Numerasi. numerasi. Itu harus kita kuatkan. Sebenarnya tiap hari kan sudah ada Pak. Cuman kan harus kita harus lebih kita dikuatkan lebih kuatkan Iya, lagi biar nanti anak-anak lebih siap nanti pada pelaksanaan ini. Dan yang mengikuti asesmen itu yang terdaftar Bapak Ibu nih. Jadi tidak semua anak ya. Biasanya anak-anak yang baru pindah Pak. Iya. Jadi kelas 11 baru pindah di kita, itu datanya biasanya tidak masuk di kita, masih masuk di sekolah yang lama. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau data anak-anak tidak terdaftar berarti memang tidak perlu mengikuti. Iya. Karena nanti yang keluar bukan nilai individu tapi nilai sekolah. Tahun kemarin masih ada yang seperti itu. Berikutnya di tanggal 11 sampai 16 kita nanti akan laksanakan Pekan Kemerdekaan. Iya. Jadi kita lebih menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi peringatan hari besar ya, Hari Kemerdekaan Indonesia tentunya. Ini juga acara seru juga ini Pak, yang di Pekan Kemerdekaan ini ya Pak. Kita jadwalkan untuk orang tua juga Pak ya? Oh iya, Oke. ini Bapak Ibu di rumah juga harus ikut ini ya, di acara Pekan Kemerdekaan. Pekan Kemerdekaan tentunya kalau orang tua nggak bisa di hari aktif, ini karena pas upacaranya tanggal 17 hari Minggu, sepertinya setelah kita laksanakan upacara, kita laksanakan mungkin lomba-lomba untuk orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian jemput anak-anak. Iya, tapi lomba dulu. Nanti ikut lomba dulu ya. Kalau nanti anaknya boleh kita pulangkan Pak. Iya. Oke. Ini nanti ada agenda, nanti akan kita share detailnya seperti apa. Berikutnya di tanggal 25 sampai 28 itu untuk asesmen untuk yang SMP. Jadi anak-anak yang sekarang naik di kelas 8. Itu persiapan tanggal 25 sampai 28 tahap pertama dan tanggal 30 31 itu untuk tahap yang kedua. Nanti standby. Terutama untuk anak-anak yang distance learning. Oh ya. Ini teman-teman yang rumahnya jauh-jauh, yang kelas 11, kelas 8
dan kelas 5 dipersiapkan untuk datang langsung ke Malang, ke sekolah. Ditunggu ya. Karena ini tidak boleh dilaksanakan online di rumah. Nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus wajib datang ke sekolah yang terdata nanti. Karena kalau nggak datang akan mengurangi persentase, Pak. Iya. Nanti akan mengurangi persentase dan Kasihan berdampak sekolahnya. pada peningkatan kinerja dari sekolah. Oke. Nah, terus berikutnya kita geser lagi di bulan September. Itu nanti insya Allah akan kita laksanakan outing untuk yang pertama kali. Itu insya Allah sekitar tanggal 18. Tapi bisa geser. Oke. Jadi untuk outing ini bisa geser, kalau bulannya insya Allah tetap. Tapi kalau tanggalnya kita bisa geser, mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Iya. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada nanti. Nah, di tanggal 22 kita akan ada namanya assessment untuk level SD. Nah, kalau level SD ini terbagi jadi 2, Pak. Karena jumlah SD kan sangat banyak sekali. Ya. Jadi di tahap pertama ada 22 sampai 25, terus dilanjutkan lagi ada tanggal 29 sampai tanggal 2 Oktober nanti. Lumayan panjang ya, Pak? Panjang ya. Tapi masing-masing anak juga cuma ikut di satu tahapan. Tahapan. Tapi kita nggak tahu ikut yang satu apa yang kedua. Karena nanti tetap akan dijadwalkan lagi sebelum kegiatan dilaksanakan. Nanti akan kita infokan. Tentunya Bapak Ibu yang punya anak-anak yang kelas 5 tetap dipersiapkan di beberapa tanggal ini agar anak-anak bisa ikut. Oke. Nah, berikutnya kita geser di Oktober. Dari di Oktober itu nanti insya Allah kita ada super camp, Pak. Wah, ini bongnya juga ini ada acara super camp yang akan kita laksanakan untuk anak-anak level SD dan level SMP. Jadi ada super camp nanti. Kalau anak SMA kita ada PKM. Pengenalan kehidupan masyarakat. Nah, kemarin ada apa? Sekali-kali PKM keluar kota, Pak. Oh iya. Kalau keluar kota tentunya kan ada biaya yang lebih tuh yang nanti masih kita coba pertimbangkan. Karena tentunya kalau kita PKM kita harus menginap di rumah orang, ada makan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa transportasi yang juga kan, akomodasi yang perlu kita penuhi di sana. Lah, kalau jaraknya lebih jauh lagi, otomatis nanti ada beberapa pemenuhan yang nanti akan kita tingkatkan. Itu nanti masih akan kita perhitungkan karena memang selama ini kita masih di Malang Raya. Iya, masih di Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Tentunya itu yang selama ini kita laksanakan. Bapak Ibu yang mungkin punya tempat atau daerah atau mungkin mau rekomendasi ya, Pak. Merekomendasikan silakan bisa ke kita. Oh iya, Pak, ada desa yang berpotensi untuk anak-anak belajar di sana. Anak-anak berbagi di sana, monggo silakan. Itu kita terbuka, Pak. Malah kita alhamdulillah kalau ada yang merekomendasi. Kalau sudah ada yang kenal itu malah kita lebih baik. Iya. Karena kalau kita belum tahu ke sana, mengurus segala sesuatunya itu kadang masih agak ribet biasanya. Nah, itu yang nanti monggo Bapak Ibu kita bisa terima masukan. Dan kita alhamdulillah kalau mau ada kegiatan mungkin di beberapa desa yang ada, kita yang belum pernah ke arah selatan. Ke Malang Selatan ke arah selatan, daerah Panjen, Pakisaji dan lain sebagainya sana kita belum pernah. Kalau arah barat, timur, sama utara sudah. Kita utara kemarin sudah. Yang selatan kita belum. Lah nanti siapa tahu ada ide dari Bapak itu, ada ide dari Bapak itu. Gimana di sana nanti anak-anak bisa belajar gitu ya, Pak? Benar, mereka bisa belajar. Yang tentu desanya kriterianya, Pak, mereka punya keterampilan khas ya, Pak. Keterampilan khas atau mungkin ada desa yang UMKM-nya udah maju kayak gitu, Pak. Itu juga bagus itu, Pak. Jadi paling tidak kita di sana belajar, nanti kita bawa ke sini ya. Iya, seperti kemarin yang kerajinan bunga kering, Pak ya. Iya. Yang kita dapat dari Desa Poncokusumo, kita bawa ke sini, kalau bisa kita adaptasikan sebagai bagian dari keterampilan yang ada di lembaga kita. Nah, berikutnya ada beberapa juga lah Bapak Ibu yang anaknya putra putrinya kelas 12 nanti ada namanya tes kemampuan akademis atau tes kompetensi akademis yang insya Allah pelaksanaannya antara tanggal 1 sampai tanggal 9. Nanti itu terjadwal. November ya, Pak? Itu November. Iya. Nanti November. Itu terjadwal, jadi jadwalnya nanti beragam. Jadwalnya nanti beragam. Itu pelaksanaannya mungkin sekitar 2 sampai 4 hari aja. 2 sampai 4 hari aja 2 sampai 4 hari aja. Kalau ini kan lebih ke pilihan.
nanti anak-anak masuk di program yang mana. Kalau untuk di kesetaraan, semua yang kelas 12 harus ikut. Nah, Bukan untuk standar kelulusan, tapi lebih nanti anak itu terdaftar di ijazahnya. iya. Dan plusnya lagi, Pak, kalau anak-anak nanti ikut namanya tes kompetensi akademik, kalau dia mau masuk ke jenjang berikutnya, Perguruan tinggi ya Pak ya? ke perguruan tinggi, ataupun nanti ke beberapa sekolah lainnya, itu nilai yang ada dari tes kompetensi akademik bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Oke. Karena tahun ini sudah diubah, tidak menggunakan nilai rapot, tapi menggunakan nilai TKA dari ini hasil ya. tes kompetensi Akademisnya. akademik. Nah, nanti di bulan November kita ada satu lagi terkait tentang outingnya nanti, ada satu jadwal lagi. Dan Bapak Ibu biasanya tanya di bulan Desember, Pak kapan ujian, kapan liburan dan lain sebagainya. Nah, jauh sudah kita setting dari awal, jadi Bapak Ibu jauh-jauh hari sudah bisa memposisikan apabila ada kegiatan di luar. Nah, ini akan kita jadwalkan nanti. Oke. Nah, berikutnya, nah ini lagi Pak, karena di kesetaraan itu kita lebih ada penguatan di keterampilan dan pemberdayaan. Jadi nanti akan terbagi Bapak Ibu, ada di keterampilan wajib dan nanti ada di keterampilan tambahan. Pak. Jadi keterampilan wajib ini nanti anak-anak akan dapat beberapa petak lahan, Pak. Iya. Tapi nggak kita berikan ya. Tapi nanti akan dikelola oleh anak-anak kita, dan kemarin sudah di level SMA sudah jalan, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke sekolah level SMA kemarin ada 2 petak yang sudah ditanami bunga, alhamdulillah bunganya sudah mekar sekarang sudah ya. mekar. Tentunya ke depan akan kita kembangkan lagi. Jadi lebih nanti anak-anak ke riset. Iya, Kalau kemarin mereka masih menyiapkan tempatnya, mulai mencari bibitnya, menanam, terus merawat. Nah, untuk tahapan berikutnya mereka lebih ke riset. Karena kalau dilihat kemarin, Mbak, bunganya ada yang sudah tinggi, sudah mekar bagus, tapi ada yang masih belum tumbuh, masih kecil. Nah, kira-kira itu kenapa ya Pak? Padahal proses menanamnya sama dan proses untuk merawatnya juga sama kemarin, tapi hasilnya ternyata berbeda. Hal ini yang nanti akan kita kuatkan berikutnya. Jadi anak-anak akan lebih mendetailkan lagi. Ya, jadi masuk ke nalar kritisnya juga nanti Pak. Pak. Nah, berikutnya nanti yang kedua, jadi ini yang SMA Pak tadi yang kebun bunga ya. Iya. Terus berikutnya yang magang. Jadi nanti juga kita akan buka lagi magang. Alhamdulillah kemarin sudah jalan magangnya Pak. Kita sudah laksanakan kegiatan di konten kreator. Jadi ada beberapa anak-anak SMA dan SMP kemarin yang sudah ikut magang di kita, dan beberapa hasil video dan beberapa flyer itu kemarin sudah hasil karya dari anak-anak. Nah, tentunya itu yang akan kita support terus. Kita akan coba manfaatkan juga studio, dan kita akan adakan beberapa kegiatan. Jadi nanti yang kelas 12 akan kita wajibkan kembali, akan kita tata kembali untuk magang juga sebagai proyek akhir. Ya. Jadi kalau kemarin mereka lebih ke tugas akhir aja Pak. Ya, ada karya gitu. Ada karya. Sekarang kita lebih ada proyek berjenjang melalui program magang. Anak-anak nanti. Bagaimana nanti dengan mata pelajarannya nanti akan coba kita kondisikan. Ya. Jadi sama-sama nanti akan bisa berjalan antara proses belajar dan juga mereka magang. Karena dua-duanya jalan ya Pak. Benar. Ada banyak hal yang bisa dikembangkan di FIB. Jadi kita punya banyak sekali kreativitas di sini, mulai dari ada barista, bartender, page, konten kreator, ada cooking class juga biasanya adik-adik itu ya. Talent scam. Kita juga bisa talent scam yang di depan itu, anak-anak yang berminat itu bisa kita masukkan di sini. Nanti akan kita share lebih lanjut, akan kita sosialisasikan pada awal adaptasi dan kolaborasi selama 2 minggu. Ya, berikutnya untuk anak-anak SD kemarin untuk keterampilan wajibnya lebih memilih kebun sayur. Jadi antara Said sama FIB kemarin
minta sebagian petak untuk berkebun. Ada kebun sayur, nanti ada pembiasaan juga untuk anak-anak level SD. Nanti proyek akhirnya lebih masuk di cooking class. Kalau nggak salah kemarin seperti itu. Oke. Lah untuk SMP karena kemarin kita sudah laksanakan outing, Mbak ya. Iya. Kita sudah laksanakan outing di pengolahan sampah di mana kemarin, Mbak? Di Sukun kalau di Sukun ya. Jadi kita kemarin sudah laksanakan di Sukun. Insya Allah tahun ini akan kita terapkan di sekolah. Alhamdulillah kemarin juga ada support juga dari wali murid kita terkait budidaya maggot yang mungkin bisa nanti untuk pengolahan sampah organik. Sampah organik ya, lebih ke organiknya. Ya, dan nanti untuk sampah anorganik kita juga sudah punya beberapa bayangan untuk progresnya anak-anak, termasuk juga nanti bisa untuk kostum. Kostum karnaval itu kan juga bisa. Terus nanti dibuat karya, terus nanti ada pengolahan botol-botol plastik dan lain sebagainya, ada ekobrik dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa laksanakan di pengolahan sampah. Kalau pengolahan sampah nanti fokus utamanya di anak-anak level SMP. Jadi ini pengolahan sampah ini akan berjalan terus, Jadi yang merupakan keterampilan wajib ini akan berjalan terus sampai 1 tahun. Jadi nanti anak-anak ada jadwal piket tersendiri. Nah berikutnya ada di keterampilan tambahan. Nah kalau di keterampilan tambahan ini itu akan berganti. Misalkan ada capaian yang kita laksanakan 3 minggu misalkan. Nanti setelah 3 minggu akan berganti dengan keterampilan-keterampilan lain. Tujuannya apa kita memberikan keterampilan tambahan? Agar anak-anak lebih memilih peminatan keterampilan mana yang akan mereka kuatkan. Seperti beberapa tahun lalu, Pak, ada namanya RIMA. Nah, RIMA itu kita mencoba ngajari pembuatan resin, gantungan kunci dari resin. Tapi alhamdulillah dia suka dan dia mulai produksi resin, Pak. Jadi bikin kayak mangkok buah, bikin kayak hiasan-hiasan yang ada di meja itu dari resin. Nah, itu harapan kita nanti ada beberapa anak-anak yang memang tertarik untuk mengembangkan entah itu menjadi keterampilan utama mereka atau nanti lebih-lebih bisa jadi bisnis utama mereka. Itu kan lebih menguntungkan lagi, Pak. Selain nanti menjadi bekal ya untuk anak-anak nanti ya, Pak ya. Itu selain kita ada keterampilan wajib yang akan kita kuatkan nanti. Nah, di sini nanti kita juga buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berkolaborasi. Oh ternyata nih, saya itu suka, Pak, di bidang teater. Misalkan ingin memberikan saran, masukan, atau mungkin ikut mengembangkan, monggo silakan. Jadi kalau tadi kan ada kemitraan, Pak ya. Kalau di kerangka pembelajaran kita ada kemitraan. Nah, salah satunya adalah dari Bapak Ibu. Nah, tuh seperti itu mungkin Pak Dayat. Terkait gambaran awal kita bagaimana program tahun ajaran 2025-2026. Tentunya ini masih belum final, Pak ya. Ini masih belum final, Bapak Ibu, karena besok Selasa, Rabu, Kamis kita masih buka ruang konsultasi bagi Bapak Ibu yang ingin menyesuaikan program. Nah, nanti ada beberapa mungkin masukan yang bagus, yang tentunya didukung oleh sarana prasarana dari sekolah, mungkin bisa kita munculkan sebelum nanti tanggal 14 kita laksanakan untuk anak-anak. Itu seperti itu, Pak Dayat. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Jadi FIB ini memang udah benar-benar mempersiapkan ya, dari tutor dan bahkan jadwal-jadwal sudah disusun semua. Nah, tadi yang bisa kita garis bawahi bahwa proses pembelajaran yang akan kita lakukan itu nanti lebih kolaboratif gitu ya, Pak ya. Benar, Bapak. Kolaborasi bersama dengan orang tua dan juga masyarakat, begitupun dengan pemerintah sekitar. Oke, Pak Bambang. Selanjutnya gini, Pak. Mungkin ada nih Bapak Ibu yang pengen tanya mungkin ya. Mungkin pada saat konsultasi kemarin itu masih kurang waktunya mungkin ya. Ini Pak, ketika semisalkan ya ada anak-anak ini punya kegiatan di luar atau dia sudah punya kayak komunitas, entah dia berkuda atau komunitas panah ataupun olahraga yang lain gini kan ya. Nah, Bapak Ibu ini mungkin tanya, Pak, bisa nggak sih dari kegiatan mereka yang di luar itu masuk ke kurikulum atau menjadi salah satu bagian dari aspek penilaian di sekolah, Pak, atau di FIB sendiri? Itu gimana tuh, Pak? Mantap. Itu
Terima kasih Pak. Itu sangat banyak sekali pertanyaan seperti itu yang Iya. muncul Pak. Jadi kalau pendidikan non formal itu sangat bisa sekali Pak. Kenapa? Karena kita ada namanya fleksibilitas. Oke, lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Kalau pembelajaran di pendidikan non formal, di pendidikan kesetaraan kita ada tatap muka, ada tutorial, dan kita ada mandiri. Nah, mungkin kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu bisa masuk di tutorial, bisa juga masuk di Mandirinya. di mandirinya. Nah, tentunya ini saya ambil contoh yang level SMP, Pak. Oke. Ini yang level SMP, kelihatan Pak Nizar ya? Itu itunya. Level SMP misalkan. Nah, mohon maaf Pak, kalau di kita kan programnya banyak ya. Iya, Programnya banyak ya. Ada FIB School of Talent, ada Sekolah Alam Insan Bangsa, Iya. ada Fanana Cyber, FIB Special Needs, ada juga Pesantren. pesantren dan lain sebagainya. Tentunya capaian yang ada di mata pelajaran ini tentunya akan berbeda. Kalau di FIB mungkin pendidikan agama dan budi pekerti SKK-nya tidak sebanyak yang ada di Sekolah Alam Insan Bangsa. Tetapi ada ternyata anak-anak setelah berkegiatan di sekolah, mereka ada penguatan agama di luar. Ngaji gitu ya Pak ya. Kalau non muslim mungkin ada kegiatan lain di luar itu sangat bisa dimasukkan Bapak. Tetapi Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu harus rampungkan dulu namanya kurikulum personal. Jadi agar kita tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak, apa yang sudah dijadwalkan oleh Bapak Ibu di rumah. Oh, saya menambahkan kegiatan agama, Pak. Iya. Oh, kegiatan agama dia ada kegiatan di luar. Anggap aja dia punya SKK 2. Iya. Atau Bapak Ibu kalau ribet di sini langsung aja di jumlahnya berapa menit dalam 1 minggu. 1 minggu berapa menit tuh? Misalkan, Kegiatan Pak, ya? anak-anak kegiatan saya agama itu ada 3 hari ya Pak. Senin, Rabu, Jumat. Ya. Nah, masing-masing ada kegiatannya 1 jam 60 menit. Oh, berarti aja langsung aja ditulis ini berarti sekitar berapa? 180 menit. Kalau Bapak Ibu nanti masih kesulitan ini, nanti akan saya share. Untuk cara mengisi ini juga saya share Pak. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu masih mungkin aduh kok masih sulit dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung menggunakan waktunya saja. Nanti akan kita petakan coba SKK-nya berapa. Iya. Langsung dituliskan di jumlahnya aja. Kira-kira seminggu berapa jam gitu ya Pak? Benar, Nanti silakan dituliskan di situ. Nanti 1 minggu langsung tulis ini sudah. Iya. Biar nanti kita bantu untuk memetakan gitu ya. Benar. Jadi ketika nanti Bapak Ibu datang ke kita konsultasi, akan kita bantu untuk memetakan. Iya. Jadi paling enggak ketika datang ke kita untuk konsultasi, paling enggak kita sudah punya bayangan mana berapa menit. Iya. Oke. Nah, terus berikutnya biasanya kalau PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, bahasa Inggris itu biasanya jarang, Pak. Jarang ya, Pak? Jarang. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ada anak-anak ada kursus bahasa Inggris nih, misalkan penguatan, bisa nanti dimasukkan, ditambahkan juga bisa. Yang penting kita ada dokumen, Pak. Benar, dokumen. Jadi ada dokumen penilaian, entah itu dari orang tua atau dari guru pendamping yang ada di luar. Iya. Nanti ada tanda tangan di bawahnya. Atau berupa sertifikat. Boleh juga. Berupa sertifikat. Nah, ini yang sering ada di PJOK Seni, Pak. PJOK Seni. Itu nanti mereka biasanya punya kegiatan yang lain. Oh, kalau suka sepak bola ikut SSB, sekolah sepak bola. Bisa nggak masuk di penilaian olahraga? Sangat bisa. Tetapi harus ada penilaian dari pelatihnya. Yang nanti akan jadi lampiran dari penilaian kita. Nah, berikutnya yang terakhir terkait tentang keterampilan pemberdayaan. Pak, di sekolah tadi kan ada keterampilan wajib, ada keterampilan pilihan atau tambahan tadi ya, ada keterampilan tambahan. Ternyata anak saya itu di rumah itu sudah punya keterampilan, Pak. Iya. Dia sudah punya keterampilan jahit. Kira-kira boleh nggak dia tidak mengikuti keterampilan yang ada di sekolah? Boleh nggak kira-kira kalau menurut Pak Dayat? Oh, boleh. Boleh. Oke. Yang penting ada target-target yang jelas di rumah. Iya. Jangan sampai nanti Pak saya punya keterampilan ini, tapi dia nggak melakukan sebenarnya. Cuma melakukan sesaat aja. Oke. Jadi kalau memang sudah ada keterampilan harus dilakukan secara rutin.
dan capaiannya sudah harus jelas. Oh, kalau kemarin mungkin lebih ke bagaimana dia mendesain baju. Ya. Terus ada capaian lagi, mereka menggunting, mereka menjahit sampai mereka jadi baju nih misalkan. Nah, itu ada capaian-capaian yang mungkin dilakukan oleh mereka dan harus ada laporan. Ya. Laporan perkembangannya, capaiannya seperti apa. Jadi seperti portofolio lah Pak ya. Seperti portofolio di satu semester bisa diberikan ke kita. Itu nanti jadi ini ya Pak, kayak bukti fisik dan menjadi landasan penilaian kita. Benar. Lebih bagus lagi kalau ada video Pak ya. Wah, itu jadi dia buat seperti project akhirnya buat seperti video tutorial gitu. Nah itu malah lebih keren lagi dan itu juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lain melalui videonya. Oke. Jadi bisa seperti itu. Silakan. Asalkan jelas keterampilan apa yang dia lakukan, targetnya bagaimana, bukti fisik, dokumen-dokumen, penilaiannya ada semua. Ya. Sampai nanti mungkin videonya lengkap. Akhirnya guru itu kan bisa nanti menilai, ada objeknya yang bisa digunakan untuk menilai. Tapi kalau cuma, oh saya ikut kegiatan ini, tapi nggak ada dokumennya, ya mohon maaf. Hanya lisan gitu. Hanya lisan, itu kita masih belum bisa memberikan nilai di situ. Baik Pak, mungkin ada lagi nih Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Ketika misalnya Pak, anak-anak itu punya keterampilan atau ikut pemberdayaan di luar, sampai mendapatkan juara nih Pak, juara di tingkat kabupaten, provinsi, mungkin nasional ya, atau bahkan internasional Pak. Kira-kira tuh bagaimana tuh Pak FIB nanti meramu nilai dari anak-anak yang seperti itu? Seperti apa tuh? Terima kasih Pak. Tentunya nanti ada perbedaan ya. Anak-anak yang masih pada tahap pengenalan. Jadi mengenali keterampilan apa sih yang saya lakukan. Sampai nanti ada tahap pengembangan. Sampai nanti di tingkat akhir mungkin dia sudah sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Jadi kita punya standar penilaian Pak. Siap. Jadi ada anak yang mungkin masih memulai. Ya. Dengan kita masih anak itu biasanya kalau memulai itu masih coba-coba Pak. Ya. Kalau nggak suka dia akan ganti lagi. Tapi ada anak yang sudah mulai fokus, sudah mulai membuat. Jadi misalkan nih, saya suka batik. Tahap pengenalan, dia masih mempelajari batik itu gimana, batik tulis gimana dan lain sebagainya. Dari situ mereka akan mengerucutkan, oh ternyata yang akan saya lakukan adalah yang model yang daun apa ekoprint Pak ya? Yang ekoprint. Nah, saya pengen menguatkan yang ekoprint. Ekoprintnya dikuatkan. Ada tahap pengembangan produksi ekoprint. Dan nanti ada tahap lagi. Dia sudah mulai menjual dan dia sudah mungkin mulai berbagi dengan orang lain. Sudah ngajari orang. Nah itu penilaiannya akan berbeda Pak. Jadi ada tahapannya. Jadi akan kita buat tingkatan Pak. Kalau hal seperti itu. Karena nanti kalau kita lihat hanya dari sisi sertifikat saja, itu juga kurang adil untuk beberapa keterampilan yang lain. Tentunya ada anak yang sudah punya keterampilan. Nah, itu kalau di TPP kan ada anak yang nggak mau tampil Pak ya. Ada anak nggak mau tampil, tapi dia dengan kontribusinya, dia sudah memiliki produk, sudah punya nilai jual, dan dia sudah berbagi dengan orang lain. Itu kan mungkin derajatnya sama dengan mereka yang sudah memiliki penghargaan. Itu mungkin seperti itu. Baik. Berarti mungkin yang perlu kita garis bawahi juga bahwa nanti ketika misalkan memang mau di-convert ya ke kita, nanti itu ada bukti laporan proses sama laporan hasil ya Pak ya. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, Pak Bambang, terima kasih atas penyampaiannya hari ini. FIB siap untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu di rumah, dan kami juga sangat berharap Bapak Ibu datang ke sini ya untuk memberikan saran kepada kami, karena kami selalu terbuka untuk saran dan masukan dari Bapak Ibu. Sama yang ini Pak ya, sama yang kurikulum personal. Nah, nanti akan kita lampirkan di link ini, bagaimana nanti cara mengisi kurikulum personal yang ada di sini. Khususnya di SKK-nya nanti bagaimana mengisinya Bapak Ibu, tadi sudah di-spill-kan sama Pak Bambang ya, dan saya rasa udah sangat mendetail. Dan paling gampangnya ketika misalkan masih bingung, langsung isi aja Bapak Ibu kira-kira berapa jumlah waktu ya yang dibutuhkan dalam 1 minggu ya Pak ya, untuk mereka melakukan keterampilan ataupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah.
Baik, terima kasih Pak Bambang atas penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.